البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab nikah di pembukaan. Ada pertemuan lewat sebagaimana oleh beliau rahimahullah taala tentang ini permasalahan bolehnya seseorang untuk nadhar, melihat kepada perempuan yang mau dinikahi. Telah lewat pembahasannya. Demikian juga permasalahan berkaitan dengan hal tersebut seperti hukum seorang laki-laki melihat perempuan bukan mahram. Demikian juga boleh melihat kepada perempuan yang mahram, kemudian batasan-batasannya. Ya, siapa mahram itu? Ya. Demikian juga yang boleh dilihat seperti leher, kepala, telapak tangan, telapak kaki, ini demikian. Kemudian juga aurat laki-laki, hukum ini perempuan melihat kepada laki-laki, demikian. Berikutnya akan dibahas tentang permasalahan tidak boleh seseorang melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Qala rahimahullah taala, hadis nomor 971. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhdub ba'dukum ala khidbati akhihi. Tidak boleh, ya, jangan melamar salah seorang kalian terhadap lamaran saudaranya. Ini saudaranya sudah melamar perempuan, sudah mengkhidbah. Hatta yatrukal khatib qablahu, sampai pelamar sebelumnya itu meninggalkan. Ya, ini sampai diputuskan bahwa dibatalkan atau semisal itu. Au ya'dana lahu al-khatib, atau al-khatib, yakni laki-laki yang sudah mengkhidbah itu mengizinkan bagi dia untuk mengkhidbah perempuan tersebut. Ya, yakni pelamar pertama mengizinkan untuk yang kedua itu mengkhidbah perempuan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang al-khidbah. Khidbah sudah disebutkan, yaitu seseorang ingin menikahi yakni seorang perempuan, ini mengkhidbah, yang kemudian boleh menadhar dan sebagainya. Ini hukum melamar perempuan sudah dilamar oleh saudaranya muslim. Sebutkan di situ ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama adalah apabila antaskuna ilal khatib laha, perempuan ini sudah sepakat, ya, sudah cocok dengan pelamar yang pertama. Ya, demikian juga menerima, mungkin tinggal ditentukan waktunya dan sebagainya. Ya, maka seperti ini haram untuk laki-laki yang kedua melamar perempuan tersebut. Paham ya? Kemudian asal al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua adalah ya antaruddahu. Ini keadaan perempuan ini sudah menolak, sudah tidak setuju. Perempuan ini tidak setuju terhadap pelamar yang pertama. Maka ini boleh. Ya, demikian. Maka ini boleh untuk yang kedua itu melamar karena sudah batal dari yang pertama. Demikian. Atau mungkin yang pertama tidak cocok, ya, seperti kemudian dibatalkan. Maka boleh yang kedua untuk melamar. Demikian. Ini keadaan yang kedua. Ya, demikian disebutkan. Kemudian keadaan yang ketiga, ayujad minal mar'ah mayadul ala ridho wa sukun ta'ridon la tasrihan. Jadi perempuan ini yang seakan-akan dia itu ridho, dengan dia diam, walaupun tidak menjelaskan secara yakni jelas. Maka seperti ini juga lebih bagus ditinggalkan. Ya, demikian. Tidak boleh untuk mengkhidbah perempuan tersebut. Demikian. Yang jelas yang haram adalah apa? Yang dia itu apa? Yang dia itu sudah sepakat antara pelamar pertama dengan perempuan tersebut. Kemudian bagaimana kalau idza khataba insan, apabila laki-laki yang kedua itu mengkhidbah perempuan yang sudah dikhidbah, dilamar oleh laki-laki yang pertama, kemudian terjadilah pernikahan dengan laki-laki yang kedua. Sebutkan bahwa sah pernikahan tersebut wa asim, akan tapi laki-laki tersebut berdosa
karena dia mengkhidbah perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Ya demikian. Kemudian berikutnya juga dibahas khidbatu mu'tadah. Ini perempuan yang dia itu mu'tadah. Ini perempuan yang dicerai oleh suaminya umpamanya. Ya, karena disebutkan wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Perempuan itu apabila ditalak maka dia itu menunggu, ya tidak boleh langsung dinikahi. 3 kali quru, 3 kali haid, demikian disebutkan. Saya mengatakan 3 kali suci. Ini tidak boleh perempuan yang dicerai itu langsung menikah dengan orang lain sampai dia itu menyelesaikan waktu iddah, menunggu selama 3 kali haid, demikian. Ini kalau dicerai, ya demikian. Maka bagaimana kalau kemudian ada orang langsung mengkhidbah, langsung melamar perempuan yang dia itu masih waktu menunggu selama itu? Ya, disebutkan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ucapan Ibnu Atiyah bahwa sepakat para ulama atau umat ajma'atil ummah, sepakat umat itu apa? Anal kalam mal mu'tadah bima huwa nasun fi taswijiha. Ini pembicaraan terhadap perempuan yang dia itu sedang masa iddah dengan jelas ingin menikahinya, la yajuz, tidak boleh. Ini seseorang melamar perempuan sedang waktu iddah, habis dicerai langsung hari berikutnya, hari kedua langsung dilamar oleh orang lain. Maka ini tidak boleh, sepakat. Ya demikian. Lalu bagaimana kalau dia itu tambih disebutkan itu adalah apa? Tidak jelas. Nah, ini terjadi perincian para ulama. Ya, sebagian mengatakan boleh, tapi lebih bagus adalah tidak. Sebagian mengatakan seperti apa? Kalau yang nas tidak boleh. Ya, umpamanya habis dicerai oleh suami yang pertama, kemudian langsung hari yang kedua ada seseorang yang langsung melamar. Maka ini enggak boleh. Tapi bagaimana seperti kalimat yang dia itu ta'arid, yakni mengajukan seperti kalimat wa inni fiki larogibun, sesungguhnya aku terhadap engkau berharap, kalimat seperti itu. Atau kadang mengatakan anti jamilah, kamu cantik. Atau anti margubun fiki, engkau adalah diharapkan padanya, seperti itu. Atau idza halalti fa'adinini, kalau engkau telah halal, sudah ini 3 kali haid, maka beritahu aku umpamanya. Seperti ini sebagian mengatakan boleh. Ya Allah alam demikian. Lebih bagus tinggalkan. Ya Allah alam pembahasan ini. Kemudian disebutkan idza khatabaha fi iddatiha, bagaimana kalau ternyata laki-laki ini melamarnya ketika perempuan ini belum selesai masa iddahnya. Ya, disebutkan oleh para ulama, oleh Ibnu Qudamah bahwa sahha nikahu, nikahnya sah tapi dia berdosa, kan demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 972. Ini hadis yang panjang, kisah perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak berkenan, kemudian disebutkan menikah dengan sahabat dengan cara mengajarkan dia Al-Qur'an maharnya. Qala Ramadana, hadis nomor 972, wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis ini ya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi, aku datang untuk menghadiahkan diriku kepadamu. Wa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun melihat kepada perempuan ini. Fa sa'ada an-nadhar fiha wa sawabahu, kemudian beliau pun memperhatikan perempuan ini, melihat perempuan ini. Ya, melihat ke atas, demikian juga ke bawah. Summa taqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi menganggukkan kepalanya, ini menundukkan kepalanya, demikian menggerak-gerakkan. Bukan menunjukkan suka, tidak. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an, ketika perempuan ini melihat sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memutuskan terhadap dia ini sedikit pun, jalasat, dia duduk. Ini ketika perempuan ini memperhatikan Nabi tidak cocok mamanya, kemudian perempuan ini duduk, sahabiah ini. Wa qama rajulun min ashabihi, maka berdiri seorang laki-laki dari sahabat Nabi. Faqala, ya Rasulullah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ilam takun laka biha hajah,
Kalau engkau tidak punya hajat kepada dia, ini tidak mau, fazawijniha, maka nikahkanlah aku dengannya. Qala, maka Nabi mengatakan, bal indaka min syai', apakah di sisimu ada suatu, ini untuk menjadi mahar? Faqala la, dia mengatakan tidak. Wa Allah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab ila ahlik, pergilah kepada keluargamu, fandur hal tajidu syai'an, maka lihatlah apakah kamu dapati sesuatu padanya, ini yang dijadikan mahar. Padahal kemudian dia pun pergi, tsumaraja kemudian kembali, faqala, maka dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Ma wajadu syai'an, aku tidak dapati sesuatu pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, undur walau khataman min hadidin, lihatlah walaupun satu cincin dari besi. Padahal kemudian sahabat ini pergi, tsumaraja kemudian kembali lagi, faqala, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, wala khataman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Walakin hada izari, akan tetapi ini sarungku, izar ya, seperti sarung. Qala Sahal, maka berkata Sahal, ini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, malahu ridaun, dia tidak mempunyai baju yang di atas itu. Wala nisfuhu, maka laki-laki ini mengatakan, ya sahabat ini yang tidak punya apa-apa ini kecuali sarung ini, maka untuk dia ini separuhnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mata sena bisarik, apa yang bisa kamu lakukan terhadap sarungmu? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap sarungmu? Illa bistahu lam yakun alaiha minhu syai', kalau engkau memakainya maka tidak ada bagi dia ini, perempuan ini, darinya sesedikit pun, ya, tidak bisa menutupi aurat kan, separuh sarung. Wa illa bisadhu, apabila dia memakainya, lam yakun alaika syai', kamu tidak mempunyai suatu juga, ini separuh sarung saja. Fajalasa rajul, maka laki-laki ini pun duduk, hatta idza tala majlisu qama, ketika sudah panjang duduknya, ini lama duduknya, dia pun berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dia ini berpaling, dia mau pergi, laki-laki ini, sahabat ini. Fa amara bihi fadu'a lahu, maka Nabi memerintahkan dipanggil orang tadi untuk kembali lagi. Falamma jaa, ketika sudah datang, qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Qala, maka dia mengatakan, "Ma'i surah kada." Bersamaku surat ini, aku sudah hafal surat ini. Wa suratu kada, dan surat ini. Wa ada dah, dia menghitung-hitungnya, menyebutkan. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Taqra'uhunna an dhahri qalbik?" Apa kamu bisa membacanya dari hafalanmu? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idhab, pergilah, faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an." Maka aku telah memilikkan kamu, ya, dia, ini aku telah memilikkan kamu, perempuan ini, dengan apa yang bersamamu dari Al-Qur'an. Yani aku telah nikahkan kamu dengan mahar Al-Qur'an terhadap perempuan ini. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Walafdzul Muslim, inilah lafaz Imam Muslim. Wa bi riwayatin lahu, dalam riwayat miliknya, yani dari Imam Muslim, intolik, berangkatlah. Faqad zawajtukaha, aku telah menikahkan engkau dengannya. Fa'alimha minal Qur'an, ajarilah dia dari Al-Qur'an. Wa fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, amkannakaha bima ma'aka minal Qur'an, aku telah, yakni menempatkan, kami telah menempatkan engkau dengannya, ini dengan yakni mengokohkan, memapankan engkau dengannya dengan mahar apa yang ada padamu dari Al-Qur'an. Yang demikian. Pada hadis nomor 973, wali Abi Dawud, semoga Imam Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya, disebutkan bahwa Isl bin Sufyan dhaif, menyelisih yang lain. Ya. Qala, beliau mengatakan, ini
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahfadz? Apa yang kamu hafal?" Qala surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Walati taliha, dan yang setelahnya, ini Al-Imran. Qala, maka Nabi mengatakan, "Kum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Kum, berdirilah, fa'alimha, ajari dia isrina ayat, 20 ayat." Tapi ini dhaif. Maka di sini dibahas oleh para ulama di antara rukun ya akad ya, tidaklah terjadi akad nikah itu kecuali dengan ijab dan qabul, ya. Karena inilah unsur yang penting dari apa? Dari akad ini. Ya, demikian. Ijab dan qabul. Apa bentuk ijab? Nah, biasa kita mendengar ijab qabul. Jadi sebutkan anal akad la yanaqid illa bil lafdz nikah, sebagian mengatakan dengan lafaz nikah atau zawaj, ya demikian. Tapi yang benar adalah segala sesuatu yang dia itu mengandung makna ijab, ya. Seperti zawajtukaha, nakahtukaha, seperti apa tadi. Ya, demikian. Tadi disebutkan secara ringkas, ya, ini di situ ijab dan qabul, ya. Mereka menyebutkan sebagian yaitu disebutkan nama laki-lakinya, ya, kemudian disebutkan nama perempuan, kemudian disebutkan maharnya apa, kemudian dikatakan zawajtukaha bi mahrin kada naqdan, aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar ini naqdan, kontan. Ini ijabnya demikian. Aku nikahkan engkau fulan bin fulan dengan perempuan ini, fulanah bintu fulanah. Fulanah bintu fulan. Ya. Dengan mahar ini naqdan, ya, kontan. Kemudian qabulnya bagaimana qabul? Ini walinya mengucapkan tadi atau yang mewakili, ya. Kemudian apa? Qabulnya yakni laki-laki ini yang menikah mengatakan qabiltu hadza nikah bi mahrin kada naqdan. Aku menerima pernikahan ini dengan mahar ini naqdan, ya, ini kontan. Ya, kurang lebih demikian sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.